Hai, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Kembali lagi di channel Japan Gampang bersama saya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bab 10 nih, teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut pembahasan bab kali ini, saya ingetin lagi nih, teman-teman, jangan lupa untuk selalu menghafalkan ya kotoba dan juga bunpo di bab sebelumnya, dari bab 1 sampai bab 9. Nah, kalau sudah yakin, sudah bisa di bab sebelumnya, maka kita lanjut di bab 10. Dan jangan lupa juga ya untuk kotobanya dihafalin ya teman-teman, karena ini penting banget. Oke, kalau gitu kita lanjut untuk di bunpo bab 10 ini ya teman-teman. Oke, kita mulai dari yang pertama, itu adalah penggunaan partikel ga untuk menunjukkan keberadaan benda. Nah, caranya adalah kita akan taruh kata benda di paling depan, kemudian diikuti dengan partikel ga, dan ada arimas dan juga imas di sini. Nah, teman-teman masih ingat nggak nih, di bab 9 kita udah pernah bahas nih tentang arimas dan juga imas sebagai kata pasif atau kalimat pasif di sini, dan kita pakai partikelnya ga di sini ya. Oke, kemarin mungkin kalian sudah paham ya untuk penggunaannya, perbedaan arimas dan juga imas. Saya ingetin lagi nih, untuk yang arimas itu digunakan untuk benda mati ya, seperti bangunan, kemudian juga tumbuhan. Nah, dalam bahasa Jepang tumbuhan termasuk benda mati ya teman-teman. Kemudian kalau untuk imas itu untuk manusia kita dan juga hewan, seperti itu. Dan kita masuk ke contohnya ya teman-teman. Untuk contoh yang pertama ada ueno ni oki kissaten ga arimasu. Ueno ni oki kissaten ga arimasu. Seperti itu ya. Nah, kita translatekannya dari belakang. Ada ya, arimas ada, kissaten itu adalah kafe ya teman-teman. Nah, masih ingat ya untuk kata sifat di sini sebelum kata bendanya, maka artinya kafe yang besar di ueno. Nah, ueno di sini adalah keterangan tempatnya ya, maka di sini kita pakai partikelnya ni. Kemudian untuk yang kedua, suizokukan ni sakana ga takusang imasu. Gitu ya. Nah, karena di sini kita menjelaskannya sakana atau ikan, yaitu benda hidup ya, maka kita pakainya imas ya. Jadi ada banyak ikan di. Nah, ini adalah akuarium. Gitu ya, teman-teman. Oke, sekarang coba saya tanya nih ke teman-teman. Kira-kira kalau sakananya itu di dalam kulkas atau di dalam reizoko, kira-kira pakainya imas atau arimas, teman-teman? Iya, benar banget. Kita pakainya yang arimas. Karena apa? Karena di sini posisinya kalau di dalam kulkas berarti ikannya sudah mati ya teman-teman, sudah menjadi benda mati, maka pakainya arimas. Gitu teman-teman. Oke, kita lanjut di bunpo yang kedua ya, yaitu menerangkan tentang keberadaan kata benda di suatu tempat. Nah, mungkin teman-teman masih ingat nih, dulu kita udah pernah bahas nih untuk tempat, keterangan tempat. Biasanya kita pakai partikel D untuk di bab sebelumnya ya, yang mana biasanya diikuti dengan kata kerja yang aktif. Tapi kali ini karena kita bahasnya kata kerjanya itu adalah arimas dan juga imas, maka di sini tempatnya beda partikelnya. Kita pakai partikel ni. Gitu ya teman-teman, jangan sampai kebalik. Ini harus diingat-ingat, oke? Setelah ditambah partikel ni, kalian bisa tambahkan kata benda dan juga partikel ga di sini, diikuti dengan kata arimas atau imas. Gitu ya teman-teman. Oke. Nah, untuk contohnya seperti ini. Posto no naka ni tegami ga arimasu ya. Jadi artinya dari belakang ada, tegami itu surat, ada surat di. Naka itu dalam ya, di dalam kotak surat gitu ya, di dalam pos, di dalam kotak surat, seperti itu ya. Kemudian untuk contoh yang kedua ada dobutsuen ni nanika imaska ya, dobutsuen ni nanika imaska. Nah, karena di sini ada akhiran ka, berarti kita sudah bisa pastikan ya, berarti ini pertanyaan. Oke, pertanyaannya gitu, ada apa di kebun binatang, seperti itu. Artinya ada apa di kebun binatang, seperti itu ya teman-teman. Oke, kemudian kita lanjut untuk di bunpo yang ketiga. Di sini kita menerangkan kata benda yang ada di suatu tempat. Nah, kalau yang tadi kita lebih fokusnya
menerangkannya, menegaskannya tempatnya ya teman-teman. Jadi tempatnya kita taruh di paling depan. Berbeda dengan bunpo yang ketiga. Nah, di sini kita lebih fokus kepada kata bendanya, sehingga kata benda ditaruh di paling depan. Nah, karena itu kita nggak perlu partikel ga, tapi bisa digantikan dengan partikel wa, gitu ya. Untuk tempatnya bisa diikuti selanjutnya dan partikelnya masih sama, menggunakan partikel ni. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kalian bisa bedakan, kalau tempatnya ada di paling depan, maka nanti kata bendanya partikelnya ga. Tapi kalau kita mau fokus ke bendanya, kita harus pakai partikel wa, baru tempat partikel ni. Gitu ya teman-teman. Nah, biar lebih jelas, kalian bisa lihat nih contohnya. Untuk contoh yang pertama ya, tanawa doa no mae ni arimas. Seperti itu ya. Jadi karena di sini ada partikel wa, kalian bisa translatekan partikel wa ke sini dulu ya, yaitu lemari, kemudian ke belakang ada di depan pintu, gitu ya. Jadi setelah partikel wa baru ke belakang untuk translate-nya ya. Kemudian untuk contoh yang kedua ada kombini wa biru to ki no aida ni arimas ya. Kombini wa biru to ki no aida ni arimas. Nah, jadi karena di sini ada partikel wa lagi ya, berarti kita ke sini dulu. Minimarket ada di antara apa? Antara pohon dan gedung. Ya, untuk di antara berarti di sini kita akan ketemu dua benda ya, antara apa dan juga apa gitu ya. Oke, saya kira paham ya untuk bunpo yang ketiga. Sekarang kita lanjut untuk bunpo yang keempat. Untuk bunpo yang keempat, di sini menyatakan suatu kegiatan atau kata kerja yang sama sekali tidak dilakukan atau tidak ada, gitu ya. Nah, cara penggunaannya itu sebenarnya cukup gampang. Di paling depan kita akan ketemu dengan kata tanya atau kalimat tanya, dalam bahasa Jepangnya gimongshi, gitu ya. Nah, jadi ada dare. Nah, dare itu siapa, kemudian nani, apa, atau bisa juga di mana, toko, seperti itu, atau kapan, itsu, seperti itu. Nah, untuk polanya ini setelah kalimat tanya akan diikuti partikel mo. Nah, di sini untuk partikel mo menandakan kalimatnya negatif ya. Jadi ketika saya bilangnya daremo, berarti artinya siapapun. Nah, konteksnya di sini negatif ya, siapapun. Terus kemudian ada juga nanimo, berarti apapun. Kemudian kalau misal saya mau bilang kapanpun, berarti itsumo ya. Terus kalau mau bilang dimanapun, berarti gimana minasang? Berarti jadinya dokomo. Seperti itu ya. Nah, kalau kita mau jelasin keberadaan, berarti kita pakai arimas dan juga imas. Tapi ingat, karena ini kita pakai partikel mo, berarti ini nanti akan kita ubah menjadi kalimatnya negatif. Gitu ya teman-teman. Oke, biar lebih paham kita masuk contohnya ya. Nah, yang pertama ada ima no naka ni daremo imaseng. Nah, hati-hati teman-teman. Mungkin karena di sini ada tulisannya ima. Ima itu bisa artinya sekarang, tapi juga bisa artinya ruang tamu, gitu ya. Untuk ruang tamu sebenarnya ada kanjinya, tapi di sini tidak diikut sertakan, gitu ya. Jadi artinya tidak ada siapapun, kayak tadi daremo siapapun. Nah, nih di sini artinya di dalam ruang tamu, ya, di ruang tamu, seperti itu ya. Kemudian ada juga ita no ue ni nani mo arimaseng ya. Ita no ue ni nani mo arimaseng. Tidak ada apapun ya. Nani mo berarti apapun, di ue itu adalah atas ya, di atas ita, papan, seperti itu ya. Oke, kemudian contoh selanjutnya dokomo ikimaseng. Berarti tidak pergi ke manapun. Seperti itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke bunpo yang kelima untuk menunjukkan posisi atau letak suatu benda. Nah, sebenarnya tadi dari contoh yang ada di atas kita sudah sering banget ketemu dengan ini ya, untuk menunjukkan posisinya. Nah, yang pertama kita akan pakai kata benda yang pertama ya. Kata benda untuk menunjukkan keberadaannya itu di mana. Kemudian diikuti dengan partikel no dan ada kata benda yang kedua. Nah, untuk kata benda yang kedua ini kita untuk posisi tempatnya. Bisa misal di atas ya, ada di bawah, di depan, di belakang, dan masih banyak lagi ya. Jadi untuk spesifik posisinya itu diletakkan setelah partikel no. Gitu ya teman-teman. Seperti contohnya kayak gini.
uchi no naka ni inu to neko ga imasu. Gitu ya. Uchi no naka ni inu to neko ga imasu. Nah, karena inu dan juga neko ini adalah benda hidup, jadi kita pakai partikelnya kita pakai kata kerjanya imas gitu ya. Berarti ada kucing dan juga anjing di dalam rumah gitu ya. Untuk translate-nya masih dari belakang dan ini pengertiannya di dalam rumah seperti itu ya teman-teman. Jadi lebih spesifik ke dalam posisinya seperti itu. Kemudian ada lagi jinja no aida ni noriba ga arimasu gitu ya. Jinja no aida ni noriba ga arimasu gitu. Ada noriba itu tempat naik ya. Ada tempat naik di antara. Nah, seperti tadi di antara berarti pasti ada dua benda. Jadi noribanya itu ada di tengah-tengah, di antara dua tempat. Di antara dua tempat. Berarti di sini menjelaskannya di antara jinja. Mungkin di sini ada jinja, ada kuil, kemudian di sini ada kuil. Nah, tempat naiknya itu di antara kuil-kuil tadi. Gitu ya, teman-teman. Oke, wah tidak terasa ternyata bunponya sudah selesai ya. Saya harap untuk penjelasan saya bisa dimengerti ya, teman-teman. Tapi tenang aja kalau misal sampai sini kalian belum mengerti, kalian boleh banget untuk komen di bawah atau bisa langsung tanya ke sensei. Seperti itu ya. Nah, di bawah ini ada latihan soal. Coba minasan kalau sudah paham untuk bunpo di bab 10, kalian bisa banget nih untuk kerjakan renshunya yang ada di buku Akari ya, atau bisa juga untuk hafalin kotobanya dulu gitu ya. Sebelum lanjut ke bab selanjutnya, saya harap kalian sudah dihafalkan ya untuk bab ke-10 gitu ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Ja, korekara Nihongo no benkyou ga owarimashita. Domo arigatou gozaimasu. Otsukare sama desu. Hai. Ja, mata mite ne.